Pagi semuanya. Pagi. Oh. Saya banyak sekali limitnya. Konferensi pers. Presidential candidate. Jack, President of Love. He sounds like Apostle John, boasting on his love for him. Haleluya, Jack the Giant Killer. Iya kan, Daud itu dia mukul dia itu kan gembala kan, dan dia suka main harpa kan, iya kayak Jack. Dia main gitar ya. Haleluya. Well, it's good to be back. Saya kemarin itu pas lagi hari Minggu mendadak saya ada janji harus ke Singapura. Kemarin ini dadakan ya, tidak diduga. Saya bilangnya a divine accident. Jadi kecelakaan yang ilahi. Saya bayangin aja kecelakaan tapi ilahi gitu. Kebetulan lah gitu, you know. Dan karena mendadak mami saya ada janji dengan dokter di sana karena mami saya kemarin itu sempat kehilangan pendengarannya, it's a sudden hearing loss. So why I can smile here and tell you the story karena saya tahu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, I cannot even tell you, I cannot even start dari mana gitu. Tetapi because of His grace, karena kasih karunia-Nya dan karena belas kasihannya yang begitu luar biasa, kasihnya kepada kita begitu besarnya, His grace, kasih karunia-Nya itu so aggressive, it's so loving, dia mengejar saudara sampai dia itu harus mati di atas kayu salib just to make a relationship with you. That's how great His love is. Dia mengorbankan dirinya sendiri loh saudara, just to get you. He sacrificed everything that He has. Dia berikan semuanya just to love you. Amin. So kita lebih boasting kepada cintanya kepada kita daripada cinta kita kepada Dia. And we call ourselves beloved. Not a God-loving church, but God's beloved church. But we in turn, we love our God. Karena beloved kita harus dua arah. Amin. Ada yang dicintai, harus ada yang mencintai. Amin. So, okay. Saya kasih cerita singkatnya aja bahwa saya ke Singapura untuk berobat. Dia bikin janji dengan dokter dan baru Senin langsung malam, hari Minggu malam habis Pastor Joshua pergi, rencananya Pastor Joshua mau pergi pagi, tapi ternyata dia pergi hari yang sama. Saya ikut juga sama dia pergi ke Singapura dan istilahnya saya di sana saya nggak tahu mesti start dari mana gitu ya, because it's just me and my mom. Dan saya udah lama sekali nggak berdua aja gitu ya, have a fellowship with her, maksudnya itu dalam satu perjalanan cuma berdua aja udah lama banget gitu. Maybe the last time it was like I don't know how many years ago. Tapi ini ya kebetulan ada waktu karena memang kalau namanya orang sakit gitu ya, orang sakit itu ya istilahnya ya mau nggak mau lah gitu loh, katanya kan mau nggak mau memang harus pergi gitu. Jadi dia mau nggak mau harus sama-sama dengan saya. And you know, if I'm with her, mau nggak mau, saya akan cerita. Dan mau nggak mau, saya akan bawa ceritanya juga about the grace of God. And I have the chance to tell her a story. Dan dia nggak bakal pergi kemana-mana. She's held down, dipaksa untuk bersama-sama dengan saya dalam tanda kutip. You know, it seems like a bad news karena sakit. Oh, God doesn't want us to be sick. Tuhan nggak mau kita untuk sakit. Amin. But apa itu pada saat kita sakit pun, you know, somehow tuh the journey is there supaya kita bisa enjoy in a way, enjoying even in the midst of that sickness aja. Itu somehow tuh mami saya itu just sama saya bisa ngobrol selama 4 hari. Saya ngobrol sama dia karena dia treatment, dia di-inject. You know, dengan it's like a steroid injection di telinganya karena dia mengalami sudden hearing loss. Jadi nggak
tahu karena apa, penyebab ditanya nggak tahu kenapa. You remember my mom has a vertigo waktu itu karena penyebabnya ternyata dari telinga bagian dalamnya itu ada some sort of like keseimbangan yang terganggu gitu. Dan somehow sel-selnya itu udah dicek semuanya, MRI, everything, you know, so quick. Yet di sana itu somehow tuh biar so restful, dokternya juga ikut restful juga, nggak nge-push, nggak kayak gimana. It's a favor, you know. Just to find doctors is very needs favor. Dan benar-benar waktu itu dokternya juga baik, dia jelasin semuanya. Dan habis itu my mom got treatment. Waktu treatment, dan dia mau nggak mau dia lie down, harus di treat dulu kan, you know, harus dibiarin dulu, kasih anestesi segala macam. Waktu anestesi, local anestesi, dia diem di tempat tidur, and I have a chance to preach to her. Nggak bisa kemana-mana. Cannot go anywhere but to hear my preaching. So I preach to her, saya khotbahin dia di atas tempat tidur, and all she needs to harus dia cuma denger aja. Dia akhirnya terbaring dan dia dengar gitu, you know. Treatmentnya very quick, only 5 minutes, and the rest we shock, we die, and we enjoy. Nggak tahu gimana ya, it's very enjoyable. Somehow, even though lagi treatment, aneh juga, enjoyable for 4 days. 4 days, saya nggak tahu itu treatment harus sepanjang itu. Saya udah maunya pulang. Why? My wife is having birthday. Saya bingung gimana caranya. Saya nggak bisa menyampaikan. Yang saya hanya bisa berikan hanya bunga dan bunga dan bunga. It's only 5,000 roses. And she received that 5,000 roses, but I'm not there. Supaya hatinya berbunga-bunga. Yeah. In a way kita harus di hari ulang tahunnya saya ada di Singapura, and we just FaceTime aja, and we talk. We enjoy our time. You know, kita nggak even seperti yang lalu Pastor Joshua bilang, kita nggak even focusing on the healing. Kita focusingnya di mana? Eating. In the bread, makan. Kita makan. Saya di sana saya makan dari firman Tuhan satu hari demi satu hari. You know, one day saya mendapatkan satu firman dari Pastor Josh gitu ya. Dia broadcast dari bread, dia punya broadcast sendiri, private broadcast. Ada gambarnya di 2 Korintus 5 dikatakan, we walk by faith, for we walk by faith and not by sight. For we walk by faith and not by sight. Kita berjalan karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Tapi waktu itu saya makan, saya makan. Ini kan udah sering kayak ayat kayak beginian. Why? It's too common. Kita berjalan, manusia orang yang benar berjalan karena iman gitu. Saya mau cari di mana? Saya mau cari di mana? You know, we're too quick. Kita terlalu cepat. Dibilang, for we walk. For we walk. Kita berjalan. Saudara tahu ya, kita nggak berlari ya. Kita berjalan. Walk. Step by step. Kadang-kadang kita berjalan terlalu cepat. Tapi kita berjalan atau kita berlari kadang-kadang. Kita berlari dengan kekuatan kita sendiri. It's better if we walk. Okay? We walk by faith. Nah pertanyaannya, bukan dengan iman. Pertanyaannya adalah bukan apa iman itu, tetapi siapa iman itu. Who is that faith? Yesus adalah awal, dia yang mengawali dan mengakhiri daripada he is the author and the finisher of our faith. So, it is not your faith. Bukan karena imanmu kita berjalan, tetapi karena iman Yesus. Jadi kita berjalan, kita bisa berjalan pun, itu karena imannya daripada Yesus. It's not our faith. Our faith itu bisa naik turun. Our faith can be wavering like a wave. Benar-benar bisa kayak ombak. Kadang naik imannya, kadang gede imannya, kadang kecil imannya. Tetapi siapa iman itu? Siapa tujuannya iman itu? He himself. Dia sendiri yang menjadi iman kita. Amin. So when we walk by his faith and not by our sight, bukan dengan mata kita, so we walk by his spirit. Kita berjalan dengan rohnya, bukan berjalan dengan mata jasmani kita. Amin. So, santai aja. It's not my faith kan? For my mom to get healed. Bukan karena iman saya, mami saya itu bisa disembuhkan. It's his faith. Amin. So saya cuman just nyerah aja udah. Just surrender to his faith.
Saya jalan aja. Saya disuruh doain. Saya feel lagi doain. Saya feel lagi khotbahin, saya khotbahin. And I preach overflowing. Sampai dokternya harus nunggu dulu sebentar, baru nyuntik. But by the third time, mami saya dicek lagi. Pendengarannya tadinya ada grafnya. Jadi, there's a proof, there's an evidence. Oke? Jadi mami saya ada di sini, kurang lebih itu ya, pendengarannya yang kanan oke, yang kiri nggak oke, gitu ya. Nah, ternyata itu kan dilihat kan sensitivitasnya. Jadi makin kecil suara yang dia bisa dengar, berarti pendengarannya udah membaik. Amin. So ini ada tesnya, audiometri. Tes baru treatment ketiga, langsung ada improvement. So I praise God. Yes, it's through the steroid maybe, but there can be side effects. She can be sad juga. Dia bisa merasa condemned, bisa merasa guilty. Tetapi saya tahu by His stripe she is healed. Amin. Puji Tuhan. So my mom is going to go there for the second treatment. Dan I really want your prayer untuk bersama-sama goes with also with me. Dan saya percaya my mom will be completely healed. So I just know somehow di hari ketiga itu, sebelum hari keempat, treatment hari terakhir, sebelum dokter itu ngasih tes lagi, somehow saya udah dapet di sini that her hearing is already healed. Itu saya udah dapet duluan sebelum dokternya kasih report. Oke? So saya nggak nunggu hasil baru saya percaya. No, I'm in the position of a finished work. Saya ada di posisi di mana healing sudah selesai. Amin. So that's my testimony dari Singapore. So I don't know if next week maybe my mom wants me to bring me lagi. Saya nggak tahu gitu ya. I wish apa itu saya sih sebenarnya lumayan banyak juga yang harus saya lakukan, dan istri saya juga merindukan saya di rumah. Anak-anak saya juga merindukan saya di rumah. But just pray, okay? Alright. So sorry for the long introduction, but you ready to hear the word? Amen. You ready to feed? Saudara, dari semua ekspresi daripada Tuhan yang Dia gambarkan di dalam Alkitab, salah satu yang paling precious, yang paling dekat di dalam hatinya, itu adalah the expression antara gembala dan dombanya. Ada hubungan antara gembala dan dombanya. Amin. Di perjanjian lama begitu banyaknya, bahkan the first mention, kalimat pertama atau yang pertama kali dikatakan di dalam Alkitab, yaitu tentang gembala, itu adalah yang namanya Habil. Betul? Habil di kitab Kejadian, dia itu adalah seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba. Dan kata gembala atau kata the Lord, ya, Tuhan adalah gembalaku, gembala. Oke? Kata gembala itself, kata the shepherd itu artinya itu menggembalakan, itu sama dengan memberikan makanan kawanan domba. Memberikan makanan, oke? Give food to the sheep. Memberikan makanan kepada domba. Bukan cuma menjagai, oke? Kalau pastor ya, mungkin sebagai gembala itu pastor itu artinya itu sebagai seorang yang memprotek tent. Tapi kalau gembala, a shepherd, oke? Bahasa Ibraninya itu ra'a. Ra'a itu artinya memberikan makan. To give food. Oke? Saudara-saudara, tahukah siapa yang memberikan makanan kepada kita? It's God Himself. Tuhan sendiri, Dialah yang adalah gembala kita. Dan ada ayat yang paling terkenal. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun mereka itu bisa untuk menghafalkan ayat ini paling gampang. Benar kan? Anak-anak sekolah minggu aja tahu. Tuhan memberikan kasih karunia kepada anak-anak sekolah minggu untuk bisa ngapalin ayat ini so simple, yaitu Mazmur 23 ayat yang pertama apa? Most people remember, karena gambarannya gampang. God is a God with many. Dia itu Tuhan yang penuh dengan imajinasi, dan Dia itu tahu bagaimana cara menggambarkan, seperti gembala. Nah, kita masalahnya jarang namanya angon kambing, oke? Ada di sini yang suka angon kambing di rumah, yang punya kambing di rumah, jarang kan?
Kebanyakan kita nggak punya kambing, kebanyakan punya anjing gitu ya, punya apa gitu ya. Ada yang punya pet kambing? Jarang kan? Ada yang pernah jadi gembala di sini? Ada yang tahu mengenai gembala? Si masalahnya kita langsung karena gambar dari sekolah minggu, kita banyak pikiran, banyak bayangan atau banyak imajinasi tentang gembala, tentang domba, ya kan? Karena dari sekolah minggu, Tuhan Yesus pegang gembala kayak begini, ya kan? Pegang anak terus habis itu ada padang, di padang yang berumput hijau, benar ya? Oke, let's look at the first picture. Oke? By the way, ini masih series daripada waktu kita ini kita akan makan, oke? We're gonna eat some more. Right? Oke, ayat yang pertama. Saat yang pertama. Alright, the Lord is my shepherd, I shall not want. Saudara, saya ingin mengajarkan saudara sedikit untuk meditasi. Tahu meditasi itu dalam arti merenungkan firman Tuhan, makan dari firman Tuhan. Jangan cepat-cepat, karena dari ayat ini aja, saudara akan melihat dan saudara bisa riset sampai kemana-mana. And you can actually eat. Saudara bisa makan daripada ayat ini. The Lord, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, by the way, this picture, ini diambil kira-kira umur foto ini 100 tahun. Umur foto ini, itu tuh benar-benar diambil dari foto, ini bukan gambaran artis ya. No, this is a real photo. Ini gambaran yang benar, yang ada di satu tempat, di Israel yang dipercayai bahwa ini adalah tempat di mana Daud mengembalakan kawanan dombanya waktu dulu. When he create that story, waktu dia menuliskan Mazmur, the Lord is my shepherd. Itu di believe in this place. Jadi ada yang namanya air, ada yang namanya pepohonan, tapi saya nggak lihat padangnya ada di sana, adanya batu-batu. Oke, some of you, beberapa di antara saudara mungkin pernah ke Israel, beberapa ada yang bahkan bisa punya tour ke Israel, punya travel ke Israel. Saya tahu ada beberapa daripada saudara-saudara, ada yang pernah seperti ini. Tapi saudara, yes, there is called the Lord is my shepherd, I shall not want. Ini bayangan pertama. Oke, yuk kita lihat ayatnya bersama-sama. Oke, Tuhan adalah, pertama, Tuhan adalah God is, the Lord is, artinya itu sekarang, oke, dan sampai selama-lamanya. Artinya saudara nggak pernah keluar daripada yang namanya saudara udah bukan lagi domba, kamu nanti berubah jadi kambing, enggak. You are forever His sheep, and He is forever your shepherd. Selama-lamanya, forever and ever, He will be your shepherd. Ini adalah tim, saya pernah ceritain bareng sama saudara. This is the theme of my wedding. Ini dulu tema waktu saya menikah. The Lord is my shepherd. Artinya, kalau sheep dan shepherd, sheep itu, domba itu adalah binatang yang paling tergantung. Ketergantungan sangat tinggi. Teman-teman yang tahu, yang sudah mengenal mengenai yang namanya domba, tahukah bahwa domba itu nggak bisa dia itu makan sendiri kalau nggak dikasih makan. Dia cuma bisa keliling-keliling makan apa aja dimakanin. Kemana-mana ada kain dimakan, ada apa, ntar ada rok gitu ya. Coba saudara lewat gitu, tempat yang dekat angon kambing gitu. Begitu saudara punya rok gitu ya, misalnya untuk yang ibu-ibu gitu ya. Ntar toto ada yang ngunyah-ngunyah roknya, ngeng gitu. Beneran serius. Seriously, apa aja dimakan. Dia nggak tahu makanannya bener, makanannya enggak. Yang penting makan dia. Oke, kayaknya ngunyah terus ya. Saudara perhatiin tuh kambing, ngunyah makan gitu ya. Kayak beberapa di antara saudara. No, just kidding, oke. No, saudara tahu nggak sih bahwa ketergantungan ini sangat penting. Tuhan ini mau kita ini menjadi seseorang yang sangat tergantung dengan gembala kita. Why? Karena dia sangat suka untuk dimintain tolong. Tuhan itu sangat suka untuk mengembalakan. Dia itu menemukan passionnya di penggembalaan. So waktu saudara digembalakan sama dia gitu ya, bukan berarti dia itu, oh Tuhan gak ada waktu untuk mengembalakan saya. Aduh pastor saya aja gak ada waktu, berarti Tuhan gak punya waktu juga. No, it's not. God is forever your shepherd. Okay, your pastor is just an under shepherd. Okay, kita ini cuma gembala yang namanya istilahnya di bawah. Di bawahnya gembala agung. Siapa gembala gereja ini?
No, bukan Pastor Yudi. It's God Himself. It's Jesus Himself. He is the senior pastor of of GBC. Haleluya. He is the owner. Dia itu yang punya daripada jemaat ini. This is not my flock. It is His flock. Ini adalah kawanan dombanya. But it's not my money. It's His money. It's not this a bunch of people punya money. No, it's His. Saya nggak peduli saudara. Kalau namanya dia yang membiayai, dia yang punya, dia yang angon kambing, itu dia yang biayain itu. Saya nggak peduli gimana pun caranya, you know. But I know our church is rich. It's not because of me, not because of all of us. It's because of Him. Amin. Saudara, kita nggak meditasi ini, nggak merenungkan ini supaya kita ngambil karena tujuannya saja. Oke? Kita ini meditasi, ini supaya kita bisa makan. So that we can eat. You need to eat kan? Saudara perlu makan kan? Amin. Saudara, kebergantungan ini dikatakan di Mazmur 20 ayat yang ke-7 ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nggak ada di sini. It's okay. Dikatakan some trust in chariots. Kekuatan ya. Some in horses. Kita tahun ini kita tidak kita memang tahun kuda, tapi kita nggak percaya akan kekuatan daripada kuda. Oke? Kuda kayu. But we trust in the name of the Lord our God. Kenapa kok kita nggak bilang we trust in our Lord? We trust in the name of our Lord. Dikatakan nama daripada Tuhan kita itu seperti menara yang perkasa. Who is the name of our Lord? Jesus. Nama Yesus sendiri artinya just saves. Tuhan menyelamatkan. Jadi kita percaya kepada Dia yang menyelamatkan kita, bukan kepada orang-orang, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kekuatan orang-orang lain. Yes, we trust in His power to save us. Amin. Nah, saudara, Mazmur 24 kalau saudara perhatikan ya, Mazmur 23 ini nih di sandwich di antara Mazmur 22 dan Mazmur 24. Betul kan? Do you know that ini a timeline or period? Kalau saudara mau tahu ya. Saudara baca dia Mazmur 22. Saudara dari ayat yang pertama, kalau saudara baca nih Mazmur 22 ya. Itu dikatakan apa tahu nggak? Ada yang mau baca? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dikatakan, my God, why have you forsaken me? Ini perkataan siapa? Yesus. Di mana? Kayu salib. So, Mazmur 22 mengatakan tentang pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Ini adalah it's done, it's finished. Nah, Mazmur 23 katakan Tuhan adalah gembalaku. Dan Mazmur 24 katakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Raja kemuliaannya belum datang, saudara, for the second time. So ini ngomong mengenai second coming-nya. Berarti Mazmur 23 adalah era di mana kita semua berada. This is the place, this is in Mazmur 2, dalam Mazmur 23 inilah, this is our season right now. The Lord is your shepherd, my shepherd. Katakan my shepherd, my shepherd. Saudara makan itu, saudara makan itu daily. Dia nggak katakan I shall not be always in luxury. I shall always be filled with riches. No, I shall not want. Saya tidak akan kekurangan. Di sana juga dikatakan I shall not want sama dengan I shall not need juga. Sehingga kadang-kadang kita, kalau kita melihat, kenapa kok kita bisa nggak ada need? Itu ada kondisinya. Kenapa kok saya bisa ngomong saya nggak ada need? Kenapa kok saya bilang saya nggak mau apa-apa? Karena kondisinya cuma satu, yaitu the Lord is your shepherd. Kalau the Lord is your shepherd, then you shall not want. Saudara bisa bayangin ya, dari satu ayat aja saudara bisa makan banyak nih. Saudara bisa namanya itu, saudara pernah makan tebu? Pernah gigitin tebu gitu?
Nah, digigit tebu gitu, digigitin gitu sampai sari-sarinya habis gitu. Sampai dimakan-makanin gitu, sampai bener-bener nggak ada manisnya sama sekali. Tapi tetap diisep-isep gitu ya. Ini bener gak? Some of you know lah. Udahlah, ngaku aja lah. Enak kan makan tebu itu, sampai sarinya semuanya kecil-kecil gitu dimakanin. Enak banget gitu, you know. Ini bener-bener diisep semua sampai sari-sarinya. Tapi masalahnya, ini sari-sarinya ini terus mengalir. That revelation itu saudara bisa mendapatkan revelation yang berbeda. But my food yang sekarang ini, makanan yang saya siapkan untuk saudara hari ini is the Lord is my shepherd. You shall not want. You shall not want. Amin. Saudara nggak akan kekurangan sama sekali. Saudara nggak akan kepingin bahkan. No, want itu kepingin. Kepingin aja enggak. Can you imagine? Kepingin aja enggak. Saudara-saudara, kita ada yang kadang-kadang masih berasa, oh saya masih banyak kebutuhan nih. Yang ini udah sampai, aku udah gak kepingin apa-apa. Why? Because the shepherd is all you need. Ada shepherdnya, kamu akan dipenuhin segala-galanya. Engkau gak akan mau bahkan segala-galanya karena kamu punya semuanya. Why? Because you have the great shepherd. Amin. Saudara mau saya kasih mangga, 1 kotak, atau pohon mangga yang bisa menghasilkan semuanya? Simple, right? No, dia bukan cuma ngasih pohon mangga. Bahkan dia kasih mangga yang termanis, dia berikan kepada saudara. Saudara makan sampai enak pun masih banyak hasilnya lagi dikeluarin. That's how great God is. Dan di dalam buah mangga ada yang namanya bibit-bibit yang unggul untuk mangga yang manis itu. Lebih banyak lagi. Can you imagine? That's how good God is. You cannot even start. Saudara bahkan nggak bisa ngerti dari mana saudara harus mulai. Amin. You cannot even start. Susah ngelihatnya. Startnya dari mana kebaikan Tuhan? Endingnya di mana kebaikan Tuhan? You cannot see. That's how good God is. Amin. Now, saudara, kita maju ya. Oke. He makes me lie down in green pastures. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. This is also my place of wedding. Waktu dulu Januari 22 tahun 1999 kita married di tempat, di mansion rumah tua yang namanya Green Pastures. Lucu kan? That's why I say the Lord is my shepherd. That's my team. Saya begitu keliling-keliling 1 kota, saya udah kelilingin loh. Selama 3 bulan nggak dapat tempat. Rasanya tempatnya nggak pas. Di hotel ini lumayan murah, di hotel itu kok nggak pas ya. Yang ini hotelnya dapat, makanannya nggak dapat. Yang ini hotelnya bisa bagus, makanannya dikasih nggak dapet, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, minimum harus segini. Kita pergi ke tempat yang namanya Green Pastures itu, termasuk makanan, termasuk kue, termasuk tempatnya all in one. Saya sampai bingung, harganya berapa? Nggak mahal, aneh kan? He somehow make it wonderful. Dan kita nggak percaya, kita datang ke rumah itu so beautiful. Jadi di samping rumah, saudara bayangin rumah tua di Texas, gitu ya, rumah-rumah yang kayak rumah rumah bangsawan gitu loh, kayak di Texas yang zaman dulu Victorian style. Di sampingnya ada padang rumput luas banget, isinya cuman rumput, bener-bener rapi banget. Dan ada pohon gede banget di depannya. Dreamy banget kan? Saudara, belum ada apa-apanya. Tahu-tahu saya datang ke sana, ada merak warna putih. Dia langsung menonjolkan diri. Merak warna putih. The white peacock, see? I remember, it's white peacock. That is true. Merak warna putih, dia kayak apa itu namanya mau narsis gitu loh. You know? Magic, set, dia keluar buka set kayak gitu. Oh my God, I thought it was a sheep coming out, tapi ternyata merak. Ya udahlah, it's fine lah. Aku kira ada kambing keluar gitu, enggak, merak yang keluar, no problem. Domba, ya it's a miracle juga. Itu ada tahu-tahu nongol kayak begitu. You know, tapi saya juga later on saya realize gitu, mendingan daripada domba, gitu ya. Domba bau banget ternyata, gitu loh. Bau bandot, gitu loh. Habis itu ternyata bulunya nggak putih-putih amat. If you realize, domba nggak putih-putih amat bulunya, gitu, oke? When I see peacock, I see beauty. When I see lamb, I see mutton. Mutton kari, mutton apa gitu loh istilahnya. Jadi bikin saya lapar malah, gitu loh istilahnya. Nah, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa yang membawa kamu? Dia bukan, aku membaringkan diriku di padang yang berumput hijau. Enggak.
Dia yang membuat kamu berbaring di padang yang berumput hijau. Tahu padang berumput hijau untuk apa? Makan. Habis makan ngapain? Tidur. Betul. 100 saudara. After food, you rest. That's what. Itulah yang diperlukan oleh tubuh Kristus. Tubuh Kristus membutuhkan makanan dan tubuh Kristus membutuhkan beristirahat di dalam Kristus. That's what the church needs. Itu yang gereja butuhkan saat ini. 2 things. Food and rest. Saya percaya banyak gereja kelihatannya itu menghasilkan banyak hal, ini, itu, banyak kegiatan, but they don't have food and mereka nggak restful. Tapi di dalam gereja ini, saya percaya food is overflowing and the rest. Bukan berarti rest nggak ngapa-ngapain ya. Bukan berarti rest itu no activity, oke? Oke, kita nggak males-malesan. I still have work. Saya punya banyak kesibukan juga. Dan kesibukan saya bukan busyness. Oke, saya nggak menyibukkan diri saya. No, it's not. Why do I work? So that the glory of the Lord, supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan kepada banyak orang. Supaya Kristus bisa dilihat. Terang kita baru bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Terang di tengah terang, ya nggak kelihatan apa-apa. Terang di tengah kegelapan, itu sangat berarti sekali. You are in your workplace. Yes, because you are the light in the darkness. You are the light. Why? Karena ada Kristus. Di mana engkau itu seperti bulan, dia seperti matahari. Minggu lalu ya, dia mataharinya, engkau bulannya. Engkau memancarkan sinar daripada Kristus sendiri. Amin. Oke, so kita terusin ya. Bayangan kita adalah seperti ini. Coba nextnya. Nah, amin. Padang yang berumput hijau, amin. Are you sure? This is what you see. Ini ada di Amerika. By the way, this is di Amerika. Let me tell you ya, yang terjadi di Israel. Oke, tolong lampunya digelapin. I'll share you 6 menit, ada 6 menit klip. Oke? Saudara, ini bahasanya Inggris. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Oke? Alright, let's watch the movie. Part of the shepherd lesson, I did want to look at one thing in the wilderness that will maybe surprise you a bit. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly-deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly-deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Right on the hillside across from us, you can see those grazing trails, cut there by sheep maybe as long ago as Abraham's time. They're spaced so that an animal on one path and an animal on another can reach right to the middle between them. That determines the distance, so you can graze an entire hillside. And the shepherds lead their sheep across that hillside slowly, grazing what's there. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up, watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those, rock-eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is, there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little.
Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now. You can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough. Yes, very good. Udah mulai berubah. Terjadi metanoia. Saya rasa langsung terjadi ini. Saya aja langsung, Is that it? No. Saudara kalau misalnya ini terus hijau kayak begini ya, terus numbuh hijau kayak gitu, bener sih. Saudara diam aja di sana, pok. Udah nggak mau, jangan pergi kemana-mana. Saudara akan makan. Oh ya Tuhan, ya favor semua di sekelilingku. Diam aja. Favor kok, nanti numbuh besok. No, it's not like that. That is not the picture. Saudara-saudara ada di dalam satu perjalanan bersama dengan your shepherd. Jadi yang terpenting, tujuannya bukannya God, He makes me lie down in green pasture. Ya pokoknya gue mikir green pasture itu banyak berkat. Semua tujuan banyak berkat. Green pastures pokoknya. No, tujuanmu bukannya itu. Yang paling penting adalah you follow the shepherd. Shepherd adalah tujuanmu. Gembala itu karena akan membawa engkau ke langkah-langkah di mana ada makanan demi makanan. Kelihatannya banyak berbatu-batu, yes. But there is the green pastures. There's the real green pasture. Coba ini majuin dikit satu. Saya mau tunjukin sedikit. Nah, bagaimana seekor domba bisa navigasi lewat situ? Dia akan cari kanan kiri. Tetapi yang pasti gembala yang baik dia akan bawa ke tempat yang banyak, yang itu-itunya itu, yang namanya kecil-kecilnya itu banyak itu loh. Rumput-rumput kecil itu. Jadi saudara waktu makan, itu saudara makan hari ini. You feed on today. Saudara makan hari ini. Mana hanya untuk satu hari demi satu hari. Kalau saudara bergantung kepada revelation yang lalu, pewahyuan yang lama, untuk masalahmu hari ini, sudah basi, Bu. I'm sorry, makanan basi, diangetin, tetap aja basi, betul? Saudara mau angetin makanan basi, ini soto basi, coba angetin terus. Tetap aja asem. You cannot do it. Asem, ya anget sih, cuman asem. Saudara nggak bisa. You need to feed every day. Saudara perlu makan tiap hari. Apa yang menyebabkan gereja Tuhan tidak bisa beristirahat? Karena mereka nggak makan. Kalau kita nggak makan, kalau saya nggak makan hari ini, saya nggak akan mungkin bisa ngasih makan saudara. Percuma. I cannot feed you. I need to feed every day. Hari ini saya lagi feeding. Di Mazmur, saya dikasih lagi gitu, cuman satu ayat aja gitu ya. Whosoever call upon my name. Siapa yang memanggil namanya? Memanggil, call. Yang manggil siapa? Anybody, everybody, including the unbelievers, they can call on the name of the Lord dan dia akan dengarkan. Can you imagine? Just makan dari itu aja, saudara dapat makanan. Tapi saudara cuman
mikirin bagaimana cara aplikasinya. Ini makanan saya nih. Saya mau di green pasture. Saya mau makanan yang berumput hijau. Tahu nggak saudara, kadang-kadang domba itu bisa color blind. Bisa buta warna. Domba itu gampang ditipu. Dia itu kalau dengar ada makanan, yummy gitu. Dia tahu ya, dia nggak sadar. Tahu dia ngikutin orang lain gitu loh. Oh ini di sini nih green pasture saya. Green pasture-mu sama green pasture-ku bisa beda-beda. Saudara perhatikan di situ. Karena yang makan kan di mereka sendiri. Mereka yang nyari-nyari di antara batu-batuan itu kan. So mereka yang menemukan sendiri-sendiri. Jadi nggak berebutan gitu makan jadi satu biji diberebutin rame-rame. Enggak. But the feeding, makannya rame-rame. Kita dalam gereja kita makan rame-rame. Jangan individual eating. Please, saudara menyendiri individual eating, saudara akan gampang diserang dan gampang ditipu. Tapi kalau saudara makan beramai-ramai, bersama-sama dengan kita semua, in the house of God, there is safety. Saudara nggak gampang ditipu. Seperti saya bilang, domba itu kadang-kadang dia nggak ngerti, dia itu kelaparan. Dia nggak even ngerti, dia itu punya need. Dia itu nggak ngerti kadang-kadang. Saudara tahu nggak kenapa domba itu bisa mau lie down? He make me lie down. Artinya, saudara kalau misalnya saudara merasa aman, saudara akan lie down. Karena aman di sana, ya kan? Aman dan nyaman, ya kan? Itu namanya posisi wena. posisi wena itu, saudara kalau udah ditari-tari dari posisi wena itu nggak mau, saudara. You just nyaman, blek. Karena apa? Saudara merasa aman di sana. You feel safe. Coba kalau misalnya saudara ada di tempat yang istilahnya di sana ya, istilahnya banyak yang ngejar-ngejar gitu, banyak yang kondem-kondem, banyak yang guilt. Saudara akan selalu on the edge. Saudara akan selalu berdiri. Saudara akan selalu was-was kanan kiri. Siapa nih bakalan nimpukin saya nih? Siapa nih yang bakalan nyambukin saya nih gitu loh. Domba itu kalau nggak merasa aman, dia nggak akan lie down. Dia itu lie down itu artinya dia nekuk 4 kakinya dan dia itu duduk. Tapi ya saudara, gimana caranya kok dia bisa duduk di sini? Ini nggak connect di sini. Jadi, the lying down, even lying down-nya in green pastures, itu bukan ngomongin bahwa kayak saya tadi bayangin ya, sebelumnya, ayat sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, saudara nggak ada di situ, gitu loh istilahnya, diem di situ, kemudian tidur di situ, terus kemudian nggak kemana-mana. You're not doing that, nggak ada yang kayak begitu. Tapi di dalam problem saudara pun, saudara tahu bahwa setiap saat saudara bisa lie down. Green pastures itu ngomongin mengenai makanan. Bukan apa makanannya, tetapi siapa makanannya. Di mana Tuhan menyediakan makanan, di situ saudara bisa lie down. Di mana Dia menyediakan makanan, di situ saudara bisa istirahat. Di mana ada Yesus, beristirahatlah dalam pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Rest on His finished work on the cross for you. Itu dasarnya. Tapi setelah itu kebanyakan waktu hidup gitu ya nggak mau resting. Restingnya cuma awal-awal waktu solid foundation gitu ya. Oke, saya udah percaya, saya diampuni kok, saya udah dapat favor, saya udah ini, udah stop sampai situ. Tapi kehidupan di atasnya dibangun di atas dasar yang nggak restful. Yang masih mikir, aduh tapi saya habis ini gimana ya? Ya grace, tapi di atasnya gimana ya? Gimana caranya? How? No, you build on the rest, the same rest. On the same green pastures. Di padang yang berumput hijau yang sama saudara, yaitu Yesus sendiri. Green pastures bukan tujuanmu. The shepherd is your aim. Amin. Next. Itu ya. Saudara bayangin ya, ini makanannya itu cuma sesuap-sesuap loh saudara. Nggak banyak-banyak. Jadi saudara eat along the way. Saudara percaya nanti 10 menit lagi, nanti ke depan lagi, besoknya saudara pasti ada makanan. Percaya? Amin. Kenapa? Karena bukan karena saudara yang berjalan sendirian. Kalau saudara berjalan sendirian, saudara nyasar ke tempat yang berbatu-batu, tahu-tahu nggak ada makanan. Tahu-tahu kekeringan. Karena apa? Udah kepingin makan, tapi ngikutin orang lain. Nah itu namanya ketipu.
Namanya ketipu, ada satu hal yang sangat menarik tentang masalah ketipu. Yaitu saudara nggak sadar, biasanya kalau saudara ketipu. Betul nggak? Kalau kita sadar kita ketipu, bukan ketipu namanya. Tertipu, you are deceived. Just like Eve. Sama seperti Hawa, ditipu oleh si ular. Bahwa dia itu sebenarnya bukan seperti, dia itu mempunyai kualitas, dia itu disayangi sama Tuhan. Ya dia mikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pelit, ketipu. Tahu-tahu saudara habis dengar khotbah, khotbahnya menipu sedikit aja, tahu-tahu saudara sudah nyampe di tempat lain, dan saudara tahu-tahu dia tinggal nyemplung jurang, teriak-teriak, be. Do you know what to do? Supaya kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya udah istirahat, kapan tahu nggak harus jalan lagi? Nah, pertama waktu lapar, kedua kenapa dia harus jalan lagi? Pada saat dipanggil namanya sama dombanya, sama gembalanya. Jadi gini, ada satu lagi, sebenarnya ada satu klip lagi, tapi ini saya nggak perlu tunjukin aja ya, very singkat banget. Jadi dia ada satu orang fotografer, dia lagi capturing, dia kaget. Jadi begitu ada gembala mengembalakan kawanan dombanya, dia lagi jalan gitu, dia ngomong gitu. Habis itu dombanya diem. Waktu dia diem. Habis itu ngobrol-ngobrol dia sama si gembala ini, foto-foto gembalanya, foto-foto dombanya. Habis itu dia bangkit berdiri, dia mau jalan lagi. Dia cuma kasih suara gitu. Langsung jalan lagi. Jadi itu domba cuma satu. Dengerin aja tuh suara gembalanya. Kapan mesti jalan, kapan mesti duduk, dengerin. So what you need after you rest, hear again. Makanya saudara perlu tetap dengerin. You need to hear setiap hari. Supaya saudara tahu ini habis ini jalan kemana. Saudara nggak kelaparan. Besok juga nggak kelaparan. Amin. Saudara getting something nggak sih? Dapat sesuatu nggak? Nah, saudara tahu nggak? Ini tempat yang katanya ada Daud waktu itu mengembalakan. Itu namanya wadi. Wadi itu adalah seperti celung gitu ya. Istilahnya kayak jurang gitu. Dulunya isinya air. Tapi jadi kering, itu nanti jadinya namanya wadi. Nah itu wadi itu ada di daerah Mid Eastern, di daerah Timur Tengah itu banyak banget. Karena curah hujan kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang yang paling ini ya, saudara-saudara ayatnya ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah ini kan kita bingung ya, kenapa? Dulu tuh kenapa sih? Oke, he leads me beside the still waters, the quiet waters. Oke, jadi waters itu ternyata ada berbagai macam. Oke. Dan dia bilang, he leads me. Oke. He leads me beside the still water. Kalau he leads, dia itu memimpin. Artinya, yang mesti follow kita. Yang milih untuk follow kita. Kita punya choice. Dia enggak, he drive me to the still water. Enggak. Dia tidak mendorong saya, memecut saya untuk jalan. Ayo, lu jalan ke air ini, jalan. Ayo dari belakang dipecut gitu. Ini bukan, domba itu bukan bebek. Bebek kan jalannya lurus aja. Mau ditabrak aja jalannya tetap lurus. Serius mau nyebrang jalan coba saudara lihat. Mau ditabrak itu ya, dia nggak begini-begini kalau bebek. Dia akan tetap jalan lurus. Saudara boleh tes. Tapi jangan ditabrak. Cuma saudara pikirin. Saudara bayangkan ya, bebek itu terus jalannya kayak begini lurus. Saudara lihat nggak tadi domba? Jalannya berantakan. Jalannya itu begini-begini loh. Tapi selalu dalam satu kumpulan. Agree? Jadi di wadi, namanya Wadi Fara. Ini ada kayak celung gitu ya. Ada di Northeast Yerusalem. Ini tambah lama tambah dalam sampai ke lembah. Lembahnya itu dalam banget. That's the shadow of the valley of death. Ternyata itu tuh jalan terus. Dan itu tuh ternyata sungai yang tadinya itu kadang-kadang banyak air, kadang-kadang dikit air. Kenapa tahu nggak? Still waters. Karena yang paling bahaya bukan kekurangan air, tapi yang paling bahaya adalah banjir. Kalau kebanjiran, kebawa semuanya itu domba. Jadi, supaya safe, si gembala harus menuntun ke air yang tenang. Dan yang cetek-cetek, supaya bisa diminum dengan tenang. Kadang-kadang kita lead ourselves, we want to be leader. I want to be leader, I want to go to the water gitu ya. Waternya bukan still, waternya itu berombak-ombak begitu loh istilahnya. Kapan saudara terakhir gitu ya nyemplungin diri saudara ke keadaan yang berombak-ombak? Because of your own mistake, you lead yourself
to the condition di mana hatimu tuh udah kayak ombak ini nggak res, Tuhan nggak res, saya nggak bisa ini, aduh kerjaan saya kok kayak begini. Kayaknya pertama-tama Tuhan udah ngasih peringatan deh, jangan ambil, tetap aja diambil. Ada kontrak ini, wah kayaknya luar biasa nih green pasture, gua kira green pastures, ternyata gua buta warna. Itu red pastures atau brown pastures itu, gile itu kering, gak ada makanan di sana. I'm not restful. It's not still water, it's not restful water. Di sini bukannya kita nggak mau bekerja, our heart yang nggak rest. Amin. Nah, next. Saya lihat ya. Nah, itu kan domba lagi makan. Terusin. Rumputnya. He leads me beside the still water. By the way, this is a real picture, 100 years old. Ini nih kayak begini, still water. Saudara pikir, nah itu saudara di pinggir-pinggir, dia mimpin, semuanya ada di depan, ada yang di belakang, semuanya. By the way, tahu nggak ada nanti saudara-saudara nanti saya tunjukin mengenai tongkat dan gada. Ternyata ada fungsi satu lagi dibanding dengan apa yang saudara udah pernah dengar. Oke? Nah ini he leads me beside the still water. This is the real picture. 100 tahun umurnya. Oke? Saudara bayangin Daud lagi jalan ke sini. Ini tempat yang lumayan familiar. Oke? Next. Nah, ia dikatakan karena ada still water, ia menyegarkan jiwaku. Menyegar, restore, refresh. Refresh itu ada satu kata yaitu memulihkan. He refresh you. Dia menyegarkan kamu. Dia membuat engkau menjadi segar kembali. Engkau yang gak ada kekuatan jadi punya kekuatan kembali. Tapi engkau harus makan. Saudara tahu nggak moisture kalau pagi-pagi, terutama pagi-pagi kan, rumput itu bukan cuma rumput, tapi itu ada yang namanya embun. Rumputnya seger pagi-pagi, krius-krius kalau orang Jawa bilangnya, krius-krius maknyus gitu, maknyus banget gitu, segar. The blade of grass is very fresh, bisa dimakanin, bisa dikunyah segala macam, fresh, a fresh grass. Kalau udah siang jadi kering, betul? Nggak ada airnya. Why? Because the grass itu tuh harus ada embun. Embunnya itu firman yang dimakan, yaitu mengenai the water of the word. Firman Tuhan. Saudara bisa ke tempat-tempat lain, makan makanan yang enggak. Mungkin makan rumput kering aja saudara nggak tahu gitu, tapi bikin you are sick because of it. Oke? Saudara kadang, sini masalahnya gini loh, domba itu punya dua hal. Yaitu pertama, punya kebutuhan. Oke? Yang kedua, dia nggak tahu dia punya kebutuhan. Yang pertama, dia punya kebutuhan, tapi dia nyarinya di tempat yang salah. Itu juga salah. Yang kedua, dia nggak tahu dia butuh. Mesti dikasih tahu bahwa dia itu butuh makan. Sometimes in the church it's the same. Kita sama semuanya. Kita tahu kadang-kadang kita ini butuh makan, yet kita nggak mau makan. Kita makan makanan yang salah. Atau yang kedua, kita sama sekali nggak tahu selama ini kita nggak pernah makan. Yes, we are in the grace church, doesn't automatically meaning you live under the grace. Belum tentu. Amin. Now, dikatakan ia menyegarkan jiwaku, soul, your soul, jiwamu ini perlu disegarkan setiap hari. Berarti kamu harus makan setiap hari, minum dari airnya, the water of the word setiap hari. Amin. He leads me. Nah, leads lagi kan, bener kan? Dia nggak memaksa. Why? He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Saya tadi udah bilang, namanya adalah Jesus. Jesus is your righteousness. Yesus adalah kebenaranmu, bukan kamu membenarkan. Tahu nggak path of righteousness? Ini ternyata bukannya jalan. Ini sama ya, righteousness di sana. Kalau bahasa Ibrani itu sama dengan kata straight atau lurus. Oke? Ini saya kira, oh iya saya dulu nih, dia akan menuntun saya untuk jalan yang benar, di jalan yang benar, benar-benar di jalannya benar nih. Kalau kamu hidupmu nggak benar, wah berarti kamu nggak di jalan yang benar, benar kan? Kamu nih jalan bukan jalannya Tuhan nih, kamu bukan jalan yang benar nih gitu. Tapi the path of righteousness, oke, by the way, coba saudara lihat ya, saudara lihat nggak garis-garis itu? That lines itu tuh by the way itu di pinggirnya ini loh, di pinggirnya tebing bukit gitu ya. Jadi dia bikin kayak terasering begitu loh, bergaret-garet begitu. Itu jalannya domba. Nah dombanya itu tuh jalannya itu supaya kenapa kok ada jarak satu dengan yang lainnya?
Supaya di kanan kirinya bisa makan kanan, bisa makan kiri. Ada tempatnya, ada space-nya antara satu dengan yang lain. Tapi lihat nggak ini menuju ke satu tempat? Coba next-nya lagi. Nah, lihat nggak di depan? Semua jalan kebenaran hanya menuju kepada satu orang. For one name, Jesus. Kepada satu shepherd. Tujuanmu itu bukannya green pastures-nya. Tujuanmu, it's Him. Himself. Dia itu tujuanmu. Kita pikir jalannya itu menuju kemana gitu. Supaya kamu terus jalan yang benar. Kamu perhatiin jalanmu. No, you're not. Kamu perhatiin jalanmu, lihat ke bawah terus. Toto jalannya benar, toto dombanya, gembalanya, kawanannya udah di sono. Kamu bisa tersesat. Yet ini semua kawanan domba itu menuju ke satu orang. It's a person. His name, His great shepherd. This great shepherd, His name is Jesus. Dia mati untuk dirimu. Dia menyayangimu. Dia mau engkau dengar aja. Cukup dengar suaranya. Makan, dia berhenti, engkau berhenti. Dia jalan, engkau jalan. That's it. Just flow. Flow aja. Jangan kecepatan. Dan guratan-guratan itu dinamakan paths of righteousness. Itu loh namanya. Ini loh. Jadi garis-garis. Coba sebelumnya. Nah, ini namanya paths of righteousness atau the straight path. Garisnya lurus. Lurus for His name's sake. Oke, biar Bible menjelaskan Bible. Coba next. Nah, ini ya, saudara lihat ya. Percaya apa enggak? Itu tuh jadi gini, dombanya itu dibawanya itu enggak di jalan yang sama. Selalu dibawa tempatnya lain. Kenapa tahu enggak? Karena setiap kali dijalanin, itu tuh nanti bentuk jalan sendiri kan. Itu lama-lama bisa habis. Kena kotoran lah, kemudian rumputnya jadi busuk lah, segala macam. Kalau di jalan yang sama, itu bisa jadi busuk. Dan kebusukannya itu, tempat bekas kotorannya itu, kalau kambingnya lewat situ terus, itu namanya bakteri itu bakalan namanya yang kotor-kotor itu, bekas kotorannya itu bakalan dihinggapin sama laler. Flybot kita ngomongnya, lalat-lalat kecil itu loh. Lalat kecil dan bakteri itu tuh kalau kena ke dombanya itu bisa jadi dombanya sakit. Jadi dia itu ngajakin itu muter. Jadi jalannya itu muter, nggak di jalan yang sama, tapi tambah lama tambah tinggi. 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 Jadi dia itu memimpin kita kepada satu kebenaran. Mungkin sama kebenarannya itu, the same truth. Tapi jalannya muter, tambah lama kebenarannya tambah tinggi, tambah lama kebenarannya tambah tinggi. We learn about His righteousness, His gift of righteousness. Kita ngomong mengenai grace, kita ngomong mengenai bagaimana Dia mengasihi kita. Tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Sampai di puncak bukit, itu namanya the hilltopnya, puncak dari bukit, namanya tikva, atau hope, atau pengharapan. Puncak daripada gunung itu namanya pengharapan. Yang di sini yang udah pernah ke Israel pasti tahu. Puncaknya, the top of the hill, the mountain top, itu namanya tikva. Pengharapan di dalam Kristus. Kalau saudara tahu bahwa lagu kebangsaan dari orang Israel namanya Hatikva, yaitu our hope, the hope bahwa pengharapan bahwa orang Israel itu satu saat mereka akan dikumpulkan, everybody in peace. Itu pengharapan, lagu pengharapan dari orang Israel. Saya mau nyanyi, cuman nggak tega. Ada sih. Kulo de baleva penima. Udah cukup. Pengen nyanyi sih. Tapi it's good sih, it's good lah. I enjoy the song. It bless my heart. Ini cerita orang Israel, tapi Tuhan dengar loh. Terakhir itu dibilang the land of Zion and Jerusalem. Oke? The land of Zion and Jerusalem. Zion siapa sih? Who is Zion? His new covenant, Jesus. Jerusalem. King of Shalom is there. Amin. Tujuan daripada orang Israel adalah mereka dikumpulkan supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Amin. So, saudara, ini di wadi ini mereka ini ngumpul ya. Nah, ini loh, lucu sekali bahwa ternyata setelah mereka dikumpulin, ini nih mereka jalan kayak begini ya. Kadang-kadang mereka itu nggak cuma sampai di top aja. Kalau di top, itu lama-lama dikit makanannya. Tahu nggak saudara yang banyak makanannya? Itu di bawah-bawah. Kadang-kadang dibawa ke bawah. Kenapa kok nggak terus-terusan di bawah? Karena di bawah orang itu biasanya bertani.
Kalau bertani dilewatin kambing embek-embek segala macam, habis itu namanya wortel segala macam, habis semua. Jadi kalau ada pertanian mereka jarang-jarang, tapi mereka kadang-kadang turun. Oke? Kadang-kadang turun. Dan itu di tempat itu banyak makanan, di bawah-bawah itu banyak makanan sekali. So many water, so many nutritious food ada di sana semua. Nah, saya tertarik, saya cari lagi mengenai valley ya. Di Yesaya 65 ayat 10 dikatakan, Sharon akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. And the valley of Akor, a place for the herds to lie down in for my people that have sought me. Kita kadang-kadang kecemplung masuk ke lembah yang namanya problem. Akor adalah lembahnya apa? Lembah masalah. Kita ada di dalam lembah masalah. Di sanalah kamu harusnya makan lebih banyak. Waktu engkau cari Tuhan, makan lebih banyak. That's where the food is. Di mana engkau bisa lie down, engkau bisa peaceful in the midst of trouble. Engkau bisa lie down di lembah Akor. Engkau bisa resting, engkau bisa beristirahat di lembah masalah. Amin. Makan saudara, keep eating. Oke? Nah, di Yeskiel 34 ayat 11 sampai ke 16, saya nggak usah iniin, saya ambil dari ayat yang ke-15 saja. Dikatakan, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dikatakan bahwa I will feed my flock, and I will cause them to lie down, says the Lord God. Saudara-saudara tahu nggak? Feed and lie down. Makan, istirahat. Makan, istirahat. Jadi kerjaan kita ngapain? Makan, tidur. Orang Chinese bilangnya tiong nggak? Sebenarnya tiong. Tapi saudara kalau lagi menjalani, aduh batu-batu, masalah lagi. Tetap makan dan jangan lupa tidur. Habis tidur, makan, jalan lagi. Makan, tidur lagi, makan. Istirahat saudara, there is a time of rest. You need a time of rest. Rest in Him. Bukan restnya di sembarang tempat. Jangan rest di tempat-tempat yang nggak benar gitu. Karena apa? Waktu saudara rest di tempat yang nggak benar, saudara bakalan sendirian. Waktu saudara sendirian, saudara akan dicolong itu namanya berkatnya, ininya segala macam itu mulai lepas-lepas. Saudara mulai berasa saya kok kena semuanya ini. Tuhan saya sendirian. I'm alone in this place. Bukan salah Tuhan. No, it's not. Because you didn't hear the voice of the shepherd. Jangan salahkan telingamu, jangan salahkan Tuhan kalau telingamu yang bermasalah. No, you hear it, tapi engkau nggak mau nurut. Amin. Nah, next ya, next. Saudara masih oke? You're okay? Oke? Oke ya. Nah, oke. Di zamannya Yeremia, nextnya yang mana? Nah, di Yeremia 23:6 dikatakan, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Now this is His name by which He will be called. Namanya siapa? The Lord our righteousness. Bukan aku, my righteousness, bukan my righteousness only. Bukan Tuhan, the Lord, His righteousness. No, our righteousness, kebenaranku adalah Tuhan. Itu namanya. Yes. Engkau itu dibenarkan loh saudara. You are forever forgiven because of Jesus Christ. He is your Lord of righteousness. He is your righteousness. Siapa kebenaranmu? Dia. Bukannya engkau berusaha berbuat benar. No, it's not. Amin. Amin. Maleakhi 4 ayat 2 katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Minggu lalu ini saudara-saudara udah dibahas. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Interestingly, dibilang, and you shall go out and grow fat, like stall-fed cows. You shall go out and grow fat. Wow. Fat is not sin. Tapi terlalu fat gitu ya, saudara akan susah jalannya secara fisik ya. Oke. By the way, I'm on my way there. saya juga gini loh saudara ya. Why saya mau makan sehat? Bukan karena saya supaya ingin jadi sehat. No, saya sudah sehat. That's why I like healthy food.
Saya nggak terlalu suka, saya suka makanan goreng-gorengan sengaja. No, it's not. Sekali-sekali, it's fine. Tapi memang you guys, karena kalian ini begitu luar biasa, kadang-kadang sangat mengasihi pastornya suka diajak makan terus, makan lagi, pagi, siang, malam bisa makan terus. You know, you cause me like I am right now. I grow fat like stall-fed calves. Haleluya. Oke, kita lanjutkan. Kalau enggak maju-maju. Ini baru satu pasal loh. So beautiful ya, indah sekali ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini mulai berbeda. Sekalipun aku yang berjalan, betul kan? Mulai sekarang tone-nya berbeda. Dari tadi Tuhan yang membaringkan, dia yang memberi makan, dia yang menuntun. Sekarang aku nih. Karena kadang-kadang memang kita bisa jalan aja gitu. Jalan sendirian. Ini kalau udah masuk malam hari. Do you know waktu namanya gembala, waktu siang hari itu dia di depan. Tahu nggak waktu malam hari dia di mana? No. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi dia waktu malam-malam itu berada di antara mereka. Jadi dia walking in the midst of them. Kenapa tahu nggak? Karena begitu ada hewan yang mencoba menyerang, dia langsung ketahuan. Kalau di depan terus lama-lama dia nggak ngeliat belakang. Tapi dia berada di tengah-tengah mereka. In the midst of the night, the darkest night, God is with you. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau di tengah-tengahmu supaya engkau nggak ketakutan. Dia ada di sana. In the midst of your bankruptcy, in the midst of your failure, He is there. Di saat engkau paling malam engkau rasanya udah gelap banget, nggak bisa kemana-mana. He is there with you. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tahu waktu malam-malam kadang-kadang dombanya nggak tahu gitu ya, kapan mau suruh jalan lagi. Tahu nggak? Tongkat itu selain daripada untuk benerin, oke? Gada, sekali lagi, gada bukan untuk mukulin domba. Ingat, di dalam gereja Tuhan, let's not be, the church is not a boot camp. Gereja bukan kapal perang, juga bukan kapal pesiar juga. The church is Jesus' boat. Wherever He is, you're okay. Amin. Jadi kita kan istilahnya, wah paling suka itu kalau udah malam gitu, aduh gelap gitu ya, jalan sendiri, dung kemana-mana gitu. Kita ini jalan tuh nggak tahu arahnya. Yang bisa didengar apa? It's only the sound, the voice of the shepherd. In your midst of great pain, usually Tuhan tuh berbicara dengan sangat keras. Dan selain daripada itu, tongkat selain dari dia benerin, tongkat itu dibunyikan ke tanah. Tek 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 tek. Supaya apa? Supaya tahu bahwa dombanya itu, bahwa gembalanya masih ada di sana. Dombanya masih ada di sana dan dia berjalan bersama mereka. Dan dia bisa dengerin bunyi tongkatnya itu. Tek 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 tek. Digituin terus. Begitu udah ngikut, begitu ada yang rada lost, dia bunyiin lagi. Tek 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 tek. Wow. That is good, huh? So good. The Lord, His staff, comfort me. Comfort you. Comfort you. You can hear the leading. Kau bisa mendengar leadingnya. Bukan untuk gebukin, saudara. Gereja bukan tempat untuk gebukin orang dengan firman Tuhan. Amin. The church itu bukan built on the ministry of stone, you know, it's a ministry of reconciliation. Amen. Ya kan? Yeah. Mendingan ditimpukin roti daripada ditimpukin batu. Sakit, man. Condemnation tahu kan? Condemnation itu kan timpukin batu, ya kan? Kan dibunuh kan, timpukin batu sakit, men. Timpuk batu, pernah nggak ketimpuk batu? Peletak, batu kecil aja sakit. Tapi banyak di antara kita sebelum kondem ambil batu dulu, lempar ke orang yang kondem kita, cetar. Wah, sebelum lu kondem gua kondem balik, cetar. Gua kasih lo condemnation. No, we're not like that. Okay? So far so good. Haleluya. Coba next, kasih lihat ya. I will fear no evil ya. Coba next. Coba, kasih lihat ini gambarnya aja. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Itu tuh tambah lama tambah dalam. Tambah lama tambah dalam. Itu tuh tempatnya berbatu-batu. Orang bisa tersesat di sana. Coba nextnya lagi. I will fear no evil, for you are with me.
Batunya segede-gede kayak gitu, orang bisa lost di tengah-tengah. It's called the valley of the shadow of death. Bukannya death. Karena kematian tidak bisa merenggutmu, karena ada yang telah melewati the shadow of death. Death itself. Ada yang telah melewati kematian itu sendiri. Substansinya telah dilewati. Saudara hanya melewati bayang-bayangnya saja. Tapi sudah nggak ada lagi kekuatan. Amin. Disinilah Daud waktu itu dia mengembalakan kambing dombanya. Dia berjalan di tengah-tengah mereka. Amin. Next. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh, saudara udah tahu hal ini kan? You must eat, right? In the midst of your trouble. Saudara tahu nggak kata perang? Cilita udah pernah ngomong. Kata perang itu artinya itu dari kata lehem atau milkamah. Milkamah itu dari asal katanya itu dari lehem. Lehem. Misalnya, stand still and God will fight for you. Itu artinya stand still and God will lehem for you. Lehem itu arti kata juga dari roti. Artinya berdirilah diam, kamu makan, Tuhan yang berperang untuk kamu. So, waktu engkau makan dan makan dan makan dan makan dan makan di hadapan lawanmu. By the way, ini juga ada gambaran demikian. Ketahuilah bahwa kalau ini kan Beduin ya. Jadi istilahnya budaya daripada orang Beduin. Beduin itu orang Timur Tengah sana. Waktu ada tamu, mau tamu ini musuhnya kayak mau tamu gimana. Kalau mereka sudah bertamu di dalam satu rumah, tamu itu akan diprotek, akan diberi makan dengan kekuatan mereka. Kalau orang lain mau nyerang mereka, meskipun tamu ini adalah musuhnya yang dicari-cari buronan sekalipun, mereka bertanggung jawab untuk memprotek tamunya. Ini kebudayaan mereka. Kalau saudara mau lihat filmnya, saudara bisa nonton film Lone Survivor. Saya baru ceritain sama abang. Saya belum nonton filmnya ya, tapi you saw the film ya. It's really good ya. Saya mau nonton sih. Cuman it's called Lone Survivor. Seorang Amerika itu dia masuk ke sarangnya Taliban, kemudian di dalam itu dia diangon sama yang namanya kaum Beduin. Mereka itu melindungi mereka. Just like the spy. Just like the spy di ke-12 mata-mata daripada Israel disembunyikan. Itu di dalam rumahnya Rahab. Seperti demikian. Diprotek. Mereka punya obligation. That's their culture. That's their rule. Jadi disediakan lawannya. Disediakan makanan di hadapan lawan. Dikasih makan. God is not your enemy. He will hem you. He will bread you. Dia akan memberikan kau makan. Nah ini dia nih. Come unto me, all ye who are heavy laden, all who you labor and heavy laden. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. And I will give you rest. Kata I will give you rest itu sebenarnya aslinya I will rest you. Saya akan mengistirahatkan kamu. Saya yang membuat kamu beristirahat, karena kamu belum tentu bisa istirahat sendiri. Disuruh istirahat aja susah, disuruh diem aja susah. Suruh makan susah, gimana mau suruh istirahat? Amin. Nah, you anoint my head with oil and my cup runs over. Kita selesai dikit lagi ya. Oke, next. Gambarnya. Nah, itu dia tuh. Jadi, ini beneran zaman dulu tuh. Ini sebelum yang modern ya. Mereka masih ngurapin setiap daripada dombanya dengan minyak. Minyak zaitun tuh ditaruhin di atas kepalanya mereka. Tahu nggak kenapa? Oh, bukan supaya mereka itu bisa nanti dapat holy laughter. Enggak. No. Supaya dombanya nanti wow gitu. No, it's not. Karena ada yang namanya itu seperti lalat-lalat kecil, betul. Dan mereka itu kalau misalnya kepalanya itu bau, itu suka bersarang termasuk di telinganya. Masuk-masuk ke sana dan infeksi semuanya. Oke? Jadi bisa bersarang bahkan sampai ke otak mereka. Jadi itu namanya lalat-lalat kecil yang mengganggu. Bunyinya nging. Tahu nggak detik ini ya, menurut datanya di evidence, detik itu namanya oil itu dituangkan, membasahi, dombanya langsung tenang. Langsung tenang. Langsung so peaceful. Dombanya yang tadinya restless langsung peaceful.
is talking about waktu Holy Spirit dicurahkan ke atas kita. We are blessed by the oil of the anointing, by Jesus' word. Dengan kata-katanya yang menguatkan kita bahwa Allah tidak pernah marah lagi kepadamu. Dia sudah marah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan engkau dibasahi oleh cinta kasih-Nya. Engkau duduk di bawah pengajaran di mana ada anointing, di mana ada urapan, di mana engkau diurapi. Maka ini namanya kata-kata bisikan daripada yang lain-lain, daripada si iblis, kata-kata yang mencoba menyerang kamu, ini semuanya langsung pergi. So you need to sit under anointed teaching. You need to sit under anointed teaching. Amin. Orang bisa ngasih pengetahuan, mungkin aja truthnya sama, tapi anointed is different thing. Amin. Amin. Surely, terakhir. By the way, ini ada bagian part 2. Ya, part 2 nanti Jesus study. Part 2 is the application. We call it the application. Tapi nunggu nanti Jesus study. Haleluya. Saudara tambah lapar kan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi bukan aku akan mengikuti kebajikan dan kemurahan belaka. Enggak. Siapa yang mengikuti? Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Oke, Jack, can you come up, please? Jack adalah orang yang sangat diberkati. Dia adalah pemazmur yang luar biasa. Kamu jalan aja ngadep sana gitu ya. Dia sedang mendengarkan suara gembalanya. Gembalanya di sana, ya. Oke, gembalanya di sana. Woi, jalan-jalan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar dari belakang. Amen. Dikejar. Jadi kamu lari. Wah, dikejar. Woi, dikejar. Tahu nggak? Chase you, hunt you down. Engkau mau lari kemanapun, engkau akan diberkati. Jadi kamu nggak pernah memusatkan matamu kepada kebajikan dan kemurahan. Itu engkau memusatkan matamu dan pendengaranmu kepada gembala. Not to the green pastures, kepada gembala. Shepherd, listen to the shepherd. He loves you. Dia mengasihimu. Dia kasih dengar suaranya terus supaya engkau nggak nyasar. Dengerin. Listen to the CDs. Keep listening. Terus dengarkan. Ambil satu ayat, makan dari ayat itu, oke? Bit by bit. Saudara nggak perlu berapa banyak dan nggak perlu berapa lama. Yang penting saudara makan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu ya Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kami. Begitu baiknya Engkau adalah gembala kami. You are our great shepherd. Saudara, kalau saudara di tempat ini mungkin saudara ada yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau mungkin merasa selama ini aku mencari-cari yang namanya peace. Aku mencari-cari yang namanya damai sejahtera. Aku udah capek, udah keliling kemana-mana. I'm tired. I want to sit down. I want to lie down. Pastor, please pray for me. Berdoa bersama-sama dengan saya. Saya hari ini saya mengalami apa yang engkau bilang itu, bahwa Tuhan Yesus adalah gembalaku. Engkau bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini apabila engkau mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, engkau cukup berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mengaku bahwa aku orang berdosa dan aku perlu untuk diselamatkan. Sebab itu Tuhan, aku datang kepadamu, Gembala yang agung, yang mau memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Gembala agung yang berkorban untuk domba-dombanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hari ini, aku percaya kepadamu dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini aku lahir baru. Aku menjadi kawanan dombamu. Aku adalah anak kesayanganmu. Aku adalah
yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini aku diberi makan. Hari ini aku menerima kemurahan. Hari ini kasih karunia-Mu aku terima. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Dan bagi saudara-saudara yang saat ini you feel like you're walking in the valley, engkau merasa bahwa seperti engkau berjalan dalam lembah, jangan saudara discourage. Jangan saudara discourage, karena engkau hanya melewati. The evil day itu hanya sebentar, but good days is ahead of you. Hari-hari yang baik, hari-hari yang baik ada bersamamu. Amen. Kau tidak usah khawatir, karena Dia ada bersamamu. Just eat from His word. Makan dari firman-Nya. Meskipun kau ketakutan, tetap makan. Meskipun kau banyak masalah, tetap makan. Yes. Karena pada saat engkau mengalihkan matamu dari problemmu, di sanalah kebajikan dan kemurahan mengikutimu. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh dengan kasih karunia-Nya, memberikan engkau kebenaran-Nya. Engkau dibenarkan, dikuduskan. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu, karena engkau adalah anak kesayangan-Nya. Engkau telah diangkat sebagai His beloved, duduk di samping kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Dia memberikan engkau everlasting peace, damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini katakan amin, amin. Selamat hari Minggu.